3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya cintai para sahabat ID Batam yang tengah mengikuti podcast ini. Jadi pada hari ini kita akan melakukan podcast dengan beberapa calon ketua atau kandidat untuk ketua cabang ID Batam periode 2025-2028. Nah, salah satunya yang sudah ada di hadapan kita, sudah tidak asing lagi bagi kita adalah Dr. Fajri Israk. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dr. Made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dok. Jadi sebelum kita mulai, Dok, ada beberapa hal yang mungkin perlu saya tanyakan ke dokter. Kira-kira dokter sebagai kandidat ketua ID Cabang Batam, tentu dokter sudah mempunyai visi dan misi ya, Dok ya. Ya. Boleh dijelaskan, Dok, pada kita semua kira-kira apa visi dan misi dokter sebagai calon kandidat ketua ID Cabang Batam. Silakan, Dok. Ya. Oke. Baik, terima kasih Dr. Made. Ya. Sejawat sekalian, seluruh sejawat yang ada di Kota Batam tentunya, saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Fajri Israk. Saat ini sebagai Direktur Rumah Sakit Geraha Hermin. Baik, di dalam kontestasi pemilihan Ketua ID Cabang Batam di 2025 ini, saya bersama tim yang mendukung, kita memiliki visi dan misi, yaitu visi kita mewujudkan organisasi ID yang modern dan berintegritas. Kemudian, dalam rangka mewujudkan visi itu, kita menyiapkan ada 5 misi kita, yaitu yang pertama adalah keterbukaan dan modernisasi dalam berorganisasi, kemudian berdaulat dalam berdiagnosa, ya ini maknanya sangat luas, nanti kita dalam berdiskusi akan kita uraikan satu persatu, kemudian memajukan berkesejahteraan yang merata dan berkeadilan, berpartisipasi dan sinergi dalam regulasi, kemudian transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporan kinerja ID. Nah, apa yang dimaksud dengan keterbukaan dan modernisasi dalam berorganisasi itu? Yaitu adalah bagaimana kita bisa menjadikan organisasi ini yang modern. Modern itu artinya mampu mengikuti perkembangan yang ada setiap zamannya, setiap waktunya. Kita harus mengedepankan keterbukaan, ya, menggandeng berbagai aspek dan stakeholder yang ada, karena anggota kita itu disparitasnya banyak sekali, ada yang berpraktek, ada yang menjabat di suatu badan atau instansi. Kemudian kita perlu bermodernisasi dalam profesi, yang kita tuang di dalam modernisasi dalam berorganisasi. Kemudian yang kedua, yang nggak kalah pentingnya adalah berdaulat dalam berdiagnosa. Kita tahu sekarang ini pelayanan kesehatan ya, Dr. Made ya, di rumah sakit, hampir 80 atau 90% dokter-dokter, terutama dokter spesialis ya, itu berpraktek atau bertugas di rumah sakit. Kemudian rumah sakit itu relatif banyak pasien-pasien yang dilayani itu adalah pasien yang dengan penjamin pembiayaan. Dalam hal ini penjamin pembiayaan kesehatan nasional. Bisa BPJS Kesehatan, bisa bantuan kesehatan daerah, bisa jaminan kesehatan daerah, dan BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Nah, itu semuanya, terutama jaminan pembiayaan yang ditanggung oleh negara itu, semuanya memiliki prosedur di dalam pengajuan klaim. Nah, tidak jarang persoalan klaim-klaim ini itu terkait dengan coding dan diagnosa serta tindakan medis yang direncanakan oleh dokter-dokter. Nah, dalam perjalanannya ini kita amati ya beberapa case-case yang ada di rumah sakit. Kebetulan kita di rumah sakit ya sebagai direktur. Di sini juga ada staf kita di bagian coding, verifikator. Ya, kita undang juga. Nah, kita juga berdiskusi kemarin ya bahwa di suatu ketika klaim itu diajukan ke BPJS Kesehatan ataupun BPJS Tenaga Kerja ataupun jaminan kesehatan nasional lainnya, itu terjadi gradasi atau semacam revisi
terhadap diagnosa atau tindakan medis yang dibuat oleh dokter. Nah, ini menjadi persoalan. Nah, kita tahu bahwa dokter seharusnya berdaulat terhadap diagnosa dan rencana tindakan medis yang dibuatnya. Nah, bagaimana kita menyikapi ini sebagai organisasi? Nah, kita mau ke depannya, bisakah organisasi ID kita mempunyai peran, ya, peran aktif tentunya, ya, tidak pasif, supaya ini bisa diselesaikan bersama-sama. Selama ini penjamin pembiayaan itu berkontrak bekerjasama dengan fasilitas kesehatan, apakah rumah sakit ataupun klinik. Tetapi yang menyelenggarakan atau pelayanan kepada pasien itu adalah dokter. Nah, dokter dengan rumah sakit bermitra. Dokter sendiri sudah menjadi entitas. Rumah sakit juga menjadi entitas. Tapi yang bekerjasama dengan penjamin pembiayaan adalah rumah sakit, Dr. Madi. Ya. Nah, ini Jadi ketika diagnosa ini downgrade dalam tanda kutip, yang menyelesaikan cenderung adalah rumah sakit dan penjamin pembiayaan. baik dok, Nah, ini menarik ya. nih dok. Ya. Jadi dokter menyampaikan tadi, mungkin kalau disederhanakan dok ya, independensi dokter ya dalam Ya. menegakkan diagnosa itu kan perlu diperkuat kembali ya. Ya. Dengan adanya sistem sekarang yang dokter sampaikan tadi, di mana Ya. penjaminan kesehatan dilakukan oleh stakeholder ya yang dokter sebutkan tadi. Ya. Nah, dalam implementasinya kalau saya lihat tidak mudah itu dok. Nah, kira-kira peran ID yang bagaimana yang akan dokter kuatkan nanti dalam mengindependensikan diagnosa dokter ini? Ya, baik. Ya. Ini agak sedikit memanjang tentunya, silakan, karena Dok, lebih silakan. mendalam. Nah, ya. Kita tahu sebenarnya bahwa ada kendali mutu, kendali biaya, ada timnya yang dibentuk. Kemudian kita tahu bahwa ada rapat-rapat yang menghasilkan berita acara, melibatkan perhimpunan dokter spesialis dan seterusnya. Ketika terjadi semacam dispute atau sengketa persoalan diagnosa atau tindakan medis dokter. Nah, sekarang ada beberapa beberapa kesempatan itu justru tidak menguntungkan buat rumah sakit, ya. Dan seringnya begitu, Dr. Madi. Dr. Madi mungkin paham. Ya. Nah, dampaknya adalah nilai klaim akan turun. Kalau nilai turun akan berdampak kepada revenue atau benefit yang didapat oleh dokter. Jasa medisnya dok ya. Ya, jasa medisnya. Dan tidak hanya persoalan jasa medis. Di dalam setiap pelayanan pasien itu ada kos-kos yang harus kita penuhi. Ada biaya-biaya yang harus penuhi. Ada biaya habis pakai, biaya obat-obatan, kemudian ada biaya hal-hal lain penunjang ya di rumah sakit. Yang semuanya itu mesti masuk dalam satu bungkus yang namanya klaim, codingan di dalam klaim terhadap jaminan pembiayaan nasional ini. Nah, ini hanya bisa lolos jika dokter yang menentukan diagnosa tertentu dan rencana tindakan tertentu. Tugas rumah sakit hanyalah mengemas klaim itu supaya berhasil. Nah, tak jarang ini dari sekian persen yang diajukan itu kembali menjadi revisi, Dr. Madi. Nah, kita maunya ke depan karena sesungguhnya inilah persoalan yang sering dirasakan. Tadi kembali ke angka-angka. 80-90% dokter spesialis bekerja di rumah sakit, betul? Ya. Kemudian rumah sakit itu 80-90% melayani pasien-pasien yang dijamin jaminan pembiayaan nasional. Tetapi ini sering terjadi berulang-ulang dalam setiap bulannya. Akan ada regulasi dadakan yang membuat kita downgrade dalam diagnostik, dalam rencana tindakan. Nah, saya terus terang belum melihat organisasi ID sebagai organisasi ikut berperan di dalamnya. Tetapi secara orang per orang, personal, kita dokter-dokter sesungguhnya sudah melakukan itu. Nah, bisa nggak kita melegitimasikan ini ke dalam suatu organisasi kita, sehingga jika ada persoalan ini, kita tahu Dr. Madi selama ini Persi, RC ya, Perhimpunan Rumah Sakit, itu di dalam berbagai dialog dan diskusi kepada penjamin pembiayaan, itu alot ya. Nah, sementara ada satu entitas yang sering dilupakan orang, yang menentukan codingan itu adalah dokter, yang dimana organisasinya itu adalah ID. Oh, baik dok. Ya, berarti dokter akan memperkuat entitas organisasi ID untuk bisa menguatkan ya dalam mungkin nanti termasuk dalam tim KMKB dan sebagainya seperti itu. Yang selama ini dilakukan oleh personal ya seperti itu. Ya, sebenarnya TKMKB itu sudah ada ya, tapi kan
lebih kepada bentukan dari pihak penjamin. Penjamin, betul. Ya. Secara badan atau secara internal, apakah sudah membadan nggak ID sebagai organisasi dalam upaya apa yang seperti yang pernah dikerjakan oleh TKMKB? Nah, sayangnya pengalaman kita, TKMKB itu berjalan, tetapi fungsinya kurang maksimal dalam hal ya pembelaan dalam tanda kutip terhadap diagnosa yang pernah dibuat oleh dokter-dokter selama memberikan pelayanan kepada pasien. Ya. Baik dok, itu menarik sekali ya. Ya. Kita lanjutkan dulu dok ya. Jadi kalau sekarang kita lihat dok, itu ada persepsi ya di kalangan para teman sejawat kita bahwa memang ID telah kehilangan powernya. Nah salah satunya adalah memang tidak diperlukan lagi ya rekomendasi untuk pembuatan SIP dokter. Ya. Nah kalau nanti dokter terpilih nih sebagai ketua ID cabang Batam, kira-kira apa yang akan dokter lakukan untuk bisa mengempowering lagi kondisi ID tersebut? Kemudian bagaimana tentang masalah pembiayaan organisasi? Karena selama ini salah satu sumber pembiayaan ID kan dari iuran ini. Ya. Dengan tidak adanya power tanda kutip tadi itu dok, itu tentu juga kita perlu upaya ekstra ya untuk bisa membuat teman-teman sejawat kita disiplin dalam membayar iuran. Kira-kira bagaimana strateginya dok? Silakan. Baik. Pertama-tama ini dua pertanyaan yang berbeda sesungguhnya Dr. Made. Ya. Pertama adalah persoalan empowering daripada ID, kemudian masalah pembiayaan. Walaupun sebenarnya ini memiliki hubungan yang kuat ya. Kita akan kuat jika anggota juga memberikan sumbangan kepada organisasi kita. Meskipun sumbangan itu sebenarnya tidak mesti dalam bentuk iuran. Tapi kalau kita bicara tentang empowering daripada ID, nah ini yang menarik. Karena banyak sekali organisasi ya yang sesungguhnya ya di negara kita ini di situ memiliki peran masalah legalitas. Misalnya kita bicara suatu organisasi yang ada di masyarakat. Nanti berujung kepada bagaimana organisasi itu mendapatkan legalitas terhadap suatu aktivitas profesional di sana. Nah, dalam hal ini ID, sejak lama ID itu memang memiliki kekuatan itu. Yaitu apa? Melegalisasi ya terkait STR, SKP daripada anggotanya, dokter-dokter, kemudian dia juga menentukan surat izin praktek anggotanya. Nah, di akhir-akhir ini kita lihat bahwa organisasi untuk profesi dokter tidak lagi single bar, multi bar. Banyak organisasi yang akan didorong untuk membuat organisasi profesi dokter. Kemudian SKP dan STR serta izin praktek itu juga tidak harus melalui pintu-pintu masuk ke organisasi ini. Ini ditarik oleh Kementerian Kesehatan. Ini menjawabnya tidak mudah, Dr. Made. Tentu tidak bisa diselesaikan oleh saya sendiri sebagai seorang Fajri Isra. Apalagi kita tahu ini adalah ID cabang. Di atas ID cabang ada ID wilayah. Kemudian ada lagi ID pusat PB dan ini adalah regulasi pusat ya. Jadi ini harus berjuang sama-sama baik dari tingkat kota, provinsi dan pusat. Persoalannya adalah kita nggak bisa juga terus-menerus. Kembali lagi tuh ada pertanyaan oleh teman-teman. Bagaimana dengan kita organisasi ke depan menghadapi perjalanan membawa perjalanan organisasi ini ke depan berhadapan dengan pemerintah yang kita rasakan kurang kurang berpihak kepada ID dalam hal ini Kementerian Kesehatan dalam berbagai kesempatan. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah begini. Bisa nggak kita bahwa kekuatan kita tidak selalu saat ini ya, karena kita memang tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Ini tidak menguntungkan memang buat organisasi. Terus terang bahwa ini memang nggak menguntungkan. Tetapi kita nggak boleh mati langkah di sini. Ya, kita harus cabang bersama ID wilayah tentunya mulai memunculkan aspek-aspek yang bisa membuat empowering kita kembali muncul ya, tidak karena SKP lah ID makanya sustainable sampai saat ini. Bisa nggak organisasi kita sustainable dalam aspek-aspek yang lain. Misalnya seperti kegiatan ilmiah, kemudian penguatan secara internalisasi terhadap anggota-anggota. Artinya anggota selama ini datang hanya karena ingin mengurus SIP misalnya. Nah sekarang
paradigma ini bisa nggak kita geser? Kita menghadapi dua paradoks sekarang. Pertama adalah menghadapi kebijakan dari atau regulasi dari pemerintah. Yang kedua, sementara kita harus mempertahankan eksistensi organisasi kita dari dalam. Nah, ini perjuangan berat, Dr. Made. Saya tidak bermaksud diplomatis, tapi ini mesti didudukkan bersama-sama, dibicarakan supaya kita ini bisa rise up, rising, bisa empowering, ya. Tidak melulu hanya persoalan karena SKP, hanya karena izin ada di kita, kemudian kalau izin dicabut itu, terus kita lumpuh, hilang apa-apa. Ya. Nah, sesungguhnya berarti selama ini kita mesti bercermin juga ke dalam, ya. Bisa nggak kita tanpa itu bisa kita menjalankan roda organisasi. Nah, pertanyaan yang kedua tentang iuran daripada anggota. Nah, kembali lagi ya tadi kita menghubungkan anggota akan membayar patuh terhadap organisasi karena misalnya ya karena mau ngurus SIP, STR-nya mau diperpanjang dan sebagainya. Jadi ada ada semacam kewajiban yang dia harus penuhi sebelum haknya dia dapat. Nah, kita mau nanti ke depan ID bisa mengemas persoalan daripada iuran anggota ID ini menjadi sebuah kebutuhan. Berubah dari sebuah kewajiban, tapi mendorongnya menjadi sebuah kebutuhan. Meskipun sebenarnya kita ingin anggota juga wajib sebenarnya. Karena kalau enggak ID nggak akan bisa berjalan dengan baik. Ya. Kalau bertahan mungkin bertahan aja karena banyak dokter yang masih mau menjalankan roda ID. Nah, kita ada beberapa strategi Dr. Made. Barangkali mungkin secara ringkas saya sampaikan. Misalnya seperti ini. Kita tahu ID itu banyak sub-sub organisasinya yang berjalan. Misalnya dokter spesialis kandungan dengan POGI-nya, bedah dengan PABI-nya, terus penyakit dalam dengan PABD-nya. Nah, bisa nggak organisasi sub-sub ini ya atau organisasi spesialistik ini termasuk organisasi dokter umum menyanggah ID di tengah dikelilingi oleh ini supaya ini kuat. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Kalau perlu persoalan pembiayaan kita bangun sebuah regulasi. Ayo seandainya ini ID ingin eksis dari perhimpunan dokter spesialis, bisakah saya tidak mengatakan menyumbang ya, tapi mensupport, berkontribusi lah ya. Berkontribusi, berpartisipasi, mendukung ID. Di samping kita mendorong anggota juga membayar iuran. Kemudian, ini ada lagi menarik Dr. Made, izin. Kalau kita ingin menarik iuran dari anggota, kita harus membangun juga manfaat atau benefit yang dirasakan anggota. Misalnya, usulan kita, ya misalnya. Nanti dari sekian pembayaran ini kita upayakan kita memberikan perlindungan hukum kepada anggota. Tidak mesti dalam bentuk asuransi. Ya, kita sudah hitung-hitung itu jumlah anggota kali sekian rupiah dan sebagainya dalam 1 tahun. Kalau kita bisa bekerja sama dengan semacam konsultan hukum yang paham tentang persoalan medis, sepanjang tahun kita berikan perlindungan. Mungkin sebatas non-litigasi dulu. Untuk litigasinya nanti kita bicarakan lagi. Sehingga kalau ada persoalan-persoalan, ya meskipun sebenarnya itu ada di BP2A ya, ada di MKK juga itu sudah berjalan. Tetapi aksi nyatanya di luar, di lapangan sana, bisa nggak bahwa perlindungan hukum juga sudah kita mulai dari sejak dini. Kita tawarkan seperti itu. Jadi nanti ID membantu dari sisi pembiayaannya ya terhadap perlindungan hukum tersebut. Ya, kadang-kadang kan Dr. Made dalam hal penyelesaian sengketa medis ini ya dengan pihak pasien, masyarakat atau keluarga tidak selalu mulus untuk penyelesaian dengan hanya edukasi berulang-ulang. Tapi kadang-kadang kita mesti ada tindakan non-litigasi yang bersifatnya mediasi suportif kepada keluarga. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin terutama di kalangan dokter umum ya, ini tidak mudah ya. Karena di situ ada unsur pembiayaan juga yang harus kita pikirkan. Nah, ini bagaimana ini juga bisa menjadi bagian peran ID ke depan sehingga kita men-trigger ya, memberikan stimulasi kepada teman-teman untuk membayar iuran, benefitnya seperti itu. Tapi tidak hanya itu, kita akan buatkan poin-poin lain, benefit-benefit yang
akan kita akan kita tawarkan kepada anggota supaya anggota merasakan manfaat daripada iuran itu sendiri. Jadi iuran tidak hanya untuk organisasi, tetapi juga organisasi juga untuk anggota. Kembali ke anggota itu ya. Ya. Baik dok, satu lagi dok pertanyaan ini, karena dokter juga seorang sarjana hukum ya. Ya. Perlindungan hukum terhadap profesi dokter sangat dibutuhkan ya saat ini, apalagi masyarakat sangat kritis ya terhadap pelayanan dari profesi dokter. Nah pertanyaan saya begini dok, kalau seorang dokter nih ditimpa permasalahan hukum, tapi memang ternyata dokter tersebut tidak menjalankan standar profesinya secara benar, kira-kira dokter sebagai ketua ID cabang apa tindakan yang akan dokter ambil? Ya, baik. Terima kasih Dr. Madi. Ya. Jadi dalam proses penegakan hukum, di situ ada juga unsur pembelaan hukumnya. Jadi kalau kita misalnya sebagai advokat pengacara, misalnya klien kita, misalnya nyata-nyata melakukan kesalahan dan seterusnya, ya. Jadi kita membela bukan karena dia melakukan kesalahannya, tapi kita mendampingi, memberikan nasihat hukum, memastikan bahwa prosedur yang dia akan lalui akibat kesalahannya itu sudah sesuai dengan prosedur hukum yang ada di negara kita. Begitu Dr. Madi. Nah, jadi kalau ada dokter memang nyata-nyata melakukan kesalahan, kalau kami bilang ini kasus hitam ya, kemudian ada kasus putih, ada abu-abu kasus juga, ya? abu-abu. Nah, semuanya wajib kita lakukan pendampingan. Kita lindungi betul, ya. Tapi kita bukan dalam rangka membela sejawat yang salah, enggak. Ya. Nah, inilah makanya bagaimana supaya ini tidak berkembang masalah-masalah ini lebih luas. Kalau orang bilang viral ya, Dr. Madi ya. Nah, itulah saya sampaikan tadi, kita perlu orang-orang yang mampu ya. Kalau perlu bekerja sama BP2A dengan konsultan hukum kita di ID ya, secara resmi, karena saya lihat di seberang sana seperti perhimpunan ortopedi dan sebagainya itu sudah ada konsultan hukumnya, mereka ada punya. Perhimpunan yang lain juga ada, di Jawa juga ada, saya lihat di Jakarta juga ada. Nah, kita sebenarnya punya kesempatan untuk itu, Dr. Madi. Jadi sehingga BP2A kita untuk pembelaan anggota kita pada tahap-tahap tertentu, jika dibutuhkan pendampingan hukum atau penasihat hukum, kita sudah harus mulai secara keorganisasian sudah harus kita bangun. Jika perlu kita ada kerjasama sejak awal sepanjang tahun. Jadi setiap ada case-case masuk, ini ada pendampingan yang sudah kita bangun kerjasama itu kita sediakan untuk anggota kita. Baik, Dr. Fadzi. Ya. Terima kasih. Sebelum kita akhiri podcast ini, mungkin ada pesan Dr. Fadzi kepada semua teman sejawat di ID Cabang Batam. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Dr. Made. Pemilihan ya kontestasi Ketua ID 2025 untuk cabang Batam menarik ya. Ada 5 calon saya lihat berlomba-lomba angkanya. Tapi bagi kita semua, terutama kontestan, bahwa ini adalah untuk kemajuan ID bersama. Jadi sesungguhnya tidak ada persaingan antara semua kandidat. Yang ada hanyalah kepedulian terhadap ID. Mungkin masing-masing merasa berhak, saya berhak menjadi ketua ID, Dr. Dino merasa berhak ketua ID, Dr. Surya atau Dr. Ida juga merasa berhak menjadi ketua ID karena punya program yang tujuannya untuk memajukan ID. Jadi jangan karena pemilihan ini kita terpecah dan terbelah, tapi mari sama-sama kita sukseskan, beri kesempatan kepada semua anggota kita untuk bisa hadir, datang, dan memilih calon ketuanya untuk kemajuan kita bersama. Setelah ini, kalau pemilihan telah selesai, ya kita sama-samalah membangun ID. Kalau misalnya si A yang menang, si B yang menang, ya kita dukung programnya. Karena ini sesungguhnya adalah bukan bukan pemisahan ya antara kontestan satu dengan yang lain, tidak. Tetapi ini adalah memang seremonialnya begini. Setiap ada pemilihan demokrasi mesti ada kandidatnya. Kandidat juga nggak ada satu, ada dua, ada tiga. Jadi ini memang tradisi kita seperti ini. Jadi mari kita maknai secara lebih bijak lagi, secara lebih dewasa, bahwa ini demi kemajuan kita bersama-sama. Teman-teman ID di Batam boleh pilih saya kalau programnya merasa cocok dan
seterusnya boleh pilih yang lain juga, tidak masalah. Yang penting sama-sama setelah ini kita memajukan ID. Dan ingat, menjadi ketua ID pada periode ini tidak mudah, karena tidak sama dengan periode yang sebelumnya. Banyak hal-hal yang sudah berubah yang terjadi di negeri kita, terutama terkait dengan organisasi kita. Jadi sesungguhnya menjadi ketua ID saat ini adalah mempunyai tugas yang lebih berat dibanding periode sebelum-sebelumnya. Karena itu nggak bisa sendiri, teman-teman harus mendukung, harus bersama-sama kita. Program-program itu juga jangan setelah menang atau terpilih ternyata nggak berhasil programnya dalam 100 hari. Ya mungkin banyak persoalan-persoalan juga yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Jadi kebersamaan kita sebagai anggota merupakan kemajuan bagi ID kita. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Fajri. Jadi para sahabat ID Batam, tadi kita telah ikuti bersama podcast dengan salah satu kandidat ya, Ketua ID Cabang Batam periode 2025-2028, Dr. Fajri Israk. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Ada ruangan, ada sekat, ada yang cair, ada yang padat. Muscap ID semakin dekat, pilihlah ketua yang banyak memberikan manfaat. Ya. Saya akhiri podcast pada hari ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Selamat siang. Mm-hmm.